Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safirna Satria Putri dari kelas 11 TJKT 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu Managing Files. Nah, daftar isinya yaitu 1. Struktur direktori pada Linux, 2. Navigasi path, 3. Absolute versus Relative path, 4. Special character, 5. Membuat file dengan touch, 6. Perintah ls advance, 7. Membuat direktori dengan mkdir, 8. Perintah cp, 9. Perintah mv, 10. Perintah rm. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, di sini bisa teman-teman lihat terdapat gambar slash atau root. Jadi root ini terdapat hak akses user yang paling tinggi, di mana dia bisa menjangkau apapun pada direktori yang ada di bawah ini. User ini atau USR merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan instalasi aplikasi ya. Untuk home sendiri merupakan home directory pada setiap user yang ada. Pada Linux desktop itu memiliki direktori home yang sama. Ini kita login dulu. Lalu cari files. Ini kita pilih order location, lalu klik. Nah, di sini banyak sekali direktori atau file-file. Nah, ini kita klik titik 3 properties. Nah, di sini belum ada parent direktorinya ya, dikarenakan saya belum masuk ke direktori manapun. Sekarang saya akan coba masuk ke direktori home dengan cara klik titik 3 lalu properties. Jadi kenapa home-nya itu tidak terlihat? Karena home bukan merupakan parent folder saya sekarang, karena saya sedang berada pada direktori home, sedangkan ini hanya menampilkan parent folder atau folder yang ada di atas saya. Nah, ini kita klik titik 3 lalu properties. Ini bisa kalian lihat bahwa folder induk di atas Safirna itu terdapat home ya teman-teman. Jadi di parent folder ini bertuliskan /home/ directory home ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Di sini ada cd, pwd, dan ls. Ketika kita sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah direktori, bisa menggunakan cd. Jadi ketika ingin masuk ke home, teman-teman bisa tulis perintah cd/home atau cd home. Selanjutnya untuk pwd digunakan untuk melihat file direktori yang sekarang, misal teman-teman masuk ke cd home lalu meninggalkan Linux selama beberapa menit atau jam. Pada saat ingin membuka Linux kembali, ingin mengecek keberadaannya, bisa memasukkan perintah pwd. Nanti dengan sendirinya akan menampilkan keberadaan kita sekarang. Selanjutnya, ls digunakan untuk melihat isi dari setiap direktori. Jadi kita bisa melihat file yang ada pada direktori. Misalnya ls/home, nanti akan muncul file yang ada di home. Location, lalu klik tanda slash. Di sini saya sudah masuk ke dalam root. Kalian ketik perintah su, enter, lalu masukkan password. Nah, di sini saya sudah berada pada root. Jadi cara masuk ke home directory root, teman-teman bisa cari root, lalu klik. Nah, di sini masukkan password, lalu klik yang ini. Nah, saya bisa langsung masuk ke rootnya ya. Ketik perintah cd /root, lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke direktori rootnya. Ketik pwd lalu enter. Bisa dilihat saya sudah masuk ke dalam root. Ketik cd /home lalu enter. Nah, ini sudah masuk ke direktori home. Ini kita ketik pwd. Saya sudah masuk ke direktori home. Ketik perintah ls lalu enter. Pada direktori home terdapat isi yaitu Safirna. Kita coba cek pada file biasa. Kalian klik yang home. Nah, ini terdapat home Safirna. Safirna ini adalah user dari direktori ini ya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Saya akan menjelaskan apa itu absolute dan apa itu relatif. Absolute adalah perintah yang memasukkan nama direktori yang diawali slash, relatif path tidak diawali dengan slash. Jadi jika saya sedang berada di dalam direktori /home dan saya ingin ke direktori /bin, jadi saya akan menggunakan perintah absolute dengan menuliskan garis miring atau slash. Jika tidak menggunakan absolute, maka tidak bisa dikarenakan direktori bin ini terhalang oleh direktori USR. Tapi jika saya berada pada direktori USR, maka tidak perlu menggunakan garis miring atau slash.
Di sini terdapat desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Kita ketik perintah su, lalu enter, lalu password. Ini cd spasi slash, enter. Ini cd spasi slash etc slash apache 2, lalu enter. Ini kita ketik pwd, lalu enter. Nah, ini sudah ya. Terus kita ketik cd slash cd apache 2. Nah, ini tidak bisa ya, jadi perintahnya itu kita tidak ada slashnya. cd etc, terus kita ketik cd apache 2. Kita sudah masukkan, kita harus memasukkannya menggunakan relatif P. Sedangkan kita ingin menggunakan relatif P, misalnya kita ingin masuk ke dalam, kita menggunakan relatif P, kita harus berada di user atau di user terlebih dahulu. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu special character. Jika terdapat special character, pertama terdapat tanda lengkung sebelum dolar memiliki arti dan berada di dalam direktori home. Sedangkan dolar ini memiliki kita sedang berada di hak akses user biasa. Jika terdapat tanda seperti ini, berarti kita sedang berada di hak akses penuh atau hak akses root. Kita ketik su, lalu enter, masukkan password. Saya sudah berada di hak akses penuh atau direktori root. Kita exit aja. Kita ketik ls spasi titik. Nah, titik memiliki arti kita dapat melihat isi dari posisi direktori kita saat ini. Kita enter. Kita ketik su, lalu password. Kita ketik cd spasi slash, lalu kita cd apache 2, enter. pwd cd.2. Kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu membuat file dengan touch. Kita ketik ls. Saya akan menambahkan file dengan cara perintah touch 2323 txt, lalu enter. Ketik ls. Di sini muncul file yang baru saja kita buat, yaitu 2323. Ini sudah muncul 2323 txt ya. Touch dokumen slash d.txt, lalu enter. Ini kita ls dokumen slash. Di dalam dokumen sudah ada file yang baru saja kita buat. Masuk ke pembahasan ke-6, yaitu perintah ls advance. Jadi perintah ls biasa dan ls advance ada bedanya. Jika ls biasa itu hanya menampilkan sebuah direktori yang ada sedangkan jika ls advance itu lebih detail atau lebih jelas yang terdapat pada home directory. Kita ketik perintah pwd untuk melihat saya sedang berada di dalam direktori apa, enter. Ini kita ketik ls, lalu ini terdapat file, lalu ini ls-a. Maka di sini akan terdapat file yang tersembunyi. Untuk ls-l itu lebih detail. Selanjutnya saya akan menggabungkan lsa dengan lsl. ls-la, lalu enter. Nah, di sini muncul hidden directory atau file yang tersembunyi. Di sini ada tanggal, bulan, jam, dan lain-lain. Kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Jadi perintah mkdir ini yaitu sebuah perintah yang bisa digunakan untuk membuat direktori baru. Ini kita ls, lalu enter. Di sini terdapat file, ketik perintah mkdir di readnew, lalu enter. Lalu kita ls. Bisa teman-teman lihat di sini sudah muncul. Ini kita ketik cd 2323.txt. Di sini tidak bisa masuk dikarenakan file 2323.txt ini merupakan file biasa, bukan sebuah direktori. Ini kita ketik cd di readnew, lalu enter. Di sini saya sudah bisa masuk ke dalam direktori yang tadi saya buat. Ini kita ls, lalu clear. Ini kita ketik mkdir dir 1, enter. mkdir dir 1 slash dir 2. Ini kita ketik mkdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3, lalu enter. Ini kita ls, ini kita mcd dir 1, enter. Ini kita ls. Di sini terdapat dir2, lalu saya akan masuk ke dalam direktori dir2 dengan perintah cd dir2,
lalu ls di dalam direktori dir 2 terdapat dir 3. Kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Ini kita ketik perintah pwd. Bisa teman-teman lihat bahwa saya sedang berada pada direktori home ya. Ini kita ketik ls. Di sini terdapat file default ya teman-teman. Di sini saya akan mengcopy file dari direktori dokumen dengan perintah cp dokumen /2323.txt. Saya akan mengcopy ke home/Savirna. Lalu saya lihat di home, nah di sini terdapat kopian dari file. Ini kita ketik cp dokumen /d.txt /home/savirna. Nah di sini sudah berhasil tercopy. Ini kita ketik cd dokumen /2223.txt /home/savirna. Nah di sini sudah tercopy. Ini kita ketik cp spasi bintang .txt. Saya akan memasukkan ke direktori dir1. Kita cek semua file yang berakhiran dengan .txt akan otomatis tersalin ke direktori dir1. Ini kita ketik cp -r dir1 /dir2 /home/savirna, lalu enter. Ini kita ls. Direktori home sudah terdapat dir1 dan dir2. Kita cek juga pada home, ini sudah terdapat dir1 dan dir2. Kita masuk ke materi yang 9 yaitu perintah mv. mv atau rename function. mv bisa digunakan untuk merename dir atau file. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Ini kita ketik pwd. Teman-teman lihat saya sedang berada pada direktori home. Ini kita ls, lalu enter. Nah di sini terdapat file. Kita ketik mv 2223.txt file 1.txt. Ini kita ls. Bisa dilihat filenya sudah ada. Ini kita ketik mv dokumen /2323.txt titik, lalu enter. Filenya sudah berpindah. Ini kita ls. Nah direktori home sudah terdapat filenya. Kita masuk ke materi yang 10 yaitu perintah rm. Kita ketik ls. Di sini terdapat beberapa file. Saya akan menghapus file d.txt. Ini kita klik perintah rm d.txt, lalu kita enter. Kita cek di sini d.txt ini sudah hilang ya. ls, bisa teman-teman lihat file yang bernamakan d.txt ini sudah hilang. Lalu saya akan meremove semua file dengan menuliskan rm spasi file bintang .txt. Nanti semua file yang diakhiri dengan .txt semuanya akan hilang ya, karena sudah saya remove. Ini kita enter rmdir new, enter. Ini kita ls. Bisa dilihat direktori ini sudah hilang. Kita cek di sini juga sudah menghilang ya. Ini kita ketik rmdir 1. Tapi di sini saya tidak bisa menghapusnya dikarenakan di dalam direktori dir1 terdapat direktori dir2. Menghapusnya harus urut. rmdir1 /dir2 /dir3, lalu enter. Kita cek di sini dir3 sudah kehapus. Ini kita rmdir dir1 /dir2. Nah di sini sudah kehapus ya. Ini kita rmdir dir1. Nah ini sudah kehapus.